Oke, saya akan cerita ya. Ini cerita. Oke, teman-teman yang mau naik silakan, ini cerita saya, barangkali mau ada yang dengerin. Saya punya kenalan dari TikTok, belum pernah ketemu jumpa dengan secara fisik di rumahnya ya, atau di rumah saya, tapi ketemunya lewat di komal seperti ini. Orang itu simpatik bener dengan saya, dan dia itu punya putra satu, sudah menikah ya. Terus nikah yang pertama kali itu artinya tuh gagal, karena suaminya itu katanya itu main perempuan lain. Ketika dia melahirkan itu malah punya gendaan, tapi hamil 3 bulan. Nah, akhirnya didatangi sama anaknya kan, didatangi di tempatnya. Karena anaknya itu udah lahir, mungkin sudah bisa ngomong ya, bapak gitu, bapak gitu anaknya kan. Tapi akhirnya teman-teman, si ayahnya nih nggak gubris sama sekali. Orang itu nangis teman-teman. Ya Tuhan, dia itu suami saya sah dan punya anak, anaknya memanggil bapak kok nggak digubris. Itu saya nggak tahu dia kepergiannya itu mungkin karena kurang gimana. Menurut cerita si perempuannya yang punya anak satu itu, memang sukanya wanita gitu. Saya nggak tahu ya, ini kan hanya cerita ya. Nah, barangkali nanti orang bisa menonton di sini. Tadi siang udah lama bincang-bincang, tapi dia nggak mau saya ekspos. Itu gagal, akhirnya dia menyendiri ya, nangis terus pulang. Jadi anaknya yang umur sekitar berapa tahun itu kan mengundang ayahnya, bapak gitu kan, enggak digubris, ditolak enggak mas. Coba bayangin, kira-kira seorang perempuan diri nikah sah dan anaknya itu dianterin, karena mereka tahu tempatnya kan, di gendaannya itu, tuh sudah lihat ceritanya tuh, yang saya ingat tuh hamil 3 bulan. Akhirnya pulang teman-teman. Ketika dia pulang nangis batin, kok bisa ya setega itu. Nah akhirnya ditinggalin, dia nggak mau nikah lagi, artinya dia trauma. Yang penting anak saya besarkan dan dibesarkan dan akhirnya besar. Nah jarak berapa tahun ya kurang lebih ya, itu akhirnya dia nggak mau nikah gitu kan, karena ya dikhawatirkan kejadian kayak gitu, yang namanya dianggap seorang laki-laki sukanya perempuan. Saya seorang laki-laki ya, tapi ketika dia minta hubung intim dengan istri itu, kalau dia menolak rasanya tuh mau cari yang lain. Aku tanya Mas Suwanda, kira-kira begitu nggak Mas Suwanda, ketika Anda mengajak istrimu hubungan intim tapi istrimu alasan capek lah, kesal lah dan segala macam, kira-kira Anda berpikir pingin jajan di luaran nggak kira-kira Mas? Alhamdulillah semenjak rumah tangga belum pernah nolak. Maksudnya kalau saya nggak pernah nolak ya, artinya ketika Ndok Geret Mbak Caning Amben langsung oke gitu ya. Iya. Dikasih makanan enak kok ditolak. Enggak, suatu saat itu akan terjadi ya, suatu saat percayalah, Tuhan tuh akan mencabut cinta Anda dan cintamu. Kalau sudah dicabut, suamimu istrimu mandang kamu ya seperti kayak garangan. Dan terbalik, kalau Tuhan sudah mencabut cintamu dengan cinta istrimu, Anda memandang istrimu ya wis kayak wedhus dipupuri gitu. Itu kurang lebih di usia berapa neng, suatu saat terjadi itu, karena sebagai ujian Anda dalam rumah tangga ini. Saya rumah tangga kurang lebih 30 tahun loh mas, sudah punya cucu hampir 3 ya. Jadi suka dukanya kehidupan, malang melintangnya, minta nggak dikasih itu sudah warak. Nah kita kembali lagi ke cerita yang tadi ya. Ya cerita tadi, akhirnya pulang, akhirnya anaknya dibesarkan ya kan, karena ya mungkin dia mencari nafkah untuk makan sendiri, juga untuk nyekolahkan anaknya dan nafkahi anaknya sehingga besar, sehingga mau nikah.
ketika mau nikah kurang lebih berapa tahun dia dilala itu nikah lagi mas, artinya dia saya nggak mungkin yang lama itu suaminya mungkin tidak orang mungkin rata-rata ya atau di bawah rata-rata ya. Nah akhirnya dia berpikir ditemukan seorang itu tua dan kaya, tanahnya banyak, rumahnya gede, itu malah mengerikan teman-teman, karena dia dianggap sebagai pembantu gitu. Jadi dia menafkahi juga ngasih makan dan segala macam itu sampai bertahan 4 tahun cerita dengan saya. Nah, sampai 4 tahun, jadi dia nggak pernah dikasih nafkah karena orangnya tanahnya banyak kan, kadang jual satu gitu kan untuk apa, untuk yang lain atau anaknya, dan si tua itu lebih tua usianya sekitar berapa ya 70 tahun. Dikira ketika saya nikah dengan orang tua dan orang tua itu asetnya banyak, dikira di pikirannya nanti akan dikasih gitu loh. Ternyata teman-teman Bapak Ibu enggak, malah dia yang kasih nafkah ketika dia sakit berobat ke, terus apa namanya bonceng ke gitu. Anaknya satu, si perempuan anaknya juga satu juga. Ketika dengan orang si tua itu kan, dia wongnya sorapati ganteng, apa-apa ya udah enak, sakit-sakitan. Ketika dia punya uang, entah itu nebas ke apa, enggak dikasih, malah dia yang kasih makan, kasih nafkah, gitu. Nah, akhirnya teman-teman, dia bertahan sampai 4 tahun. Coba bayangkan. Setelah 4 tahun, si tua itu yang dinikah itu jual tanah senilai 400 juta. Ya, ketika menerima uang 400 juta, yang terima kan si perempuan itu ya, ditaruh tas, dibawa pulang gitu kan. Ketika dibawa pulang di rumahnya yang suaminya yang baru itu, yang tua itu akhirnya diambil anaknya yang si tua itu semuanya. Nah akhirnya kan loh kok ndok go kabeh iki piye, lha ora bagi. Akhirnya itu 400 juta itu dibawa anaknya si tua itu, tapi hanya dikasih berapa? Hanya 300.000 teman-teman. Coba bayangkan, itu pun dia masih bertahan. Nah dia masih bertahan ya dengan ujian itu. Yes, mungkin ujian lah. Akhirnya dia adalah mau menikahkan anaknya yang sendiri, karena anaknya satu. Karena anaknya si perempuan ini satu, laki-laki, mau nikah, dia tuh kerja, setiap kerja tuh habis uang, setiap kerja habis, karena dia pengen nikah, punya pacar. Bu, piye iki aku kawin malah ganti duit. Lah ibu ngomong, ya kono ra njaluk duit bapakmu gitu kan. Nah, yo enggak dikasih. Ayo Bu, kawin Pak sing pertama ngono, sing kedua ngono. Akhirnya si ibu ini akhirnya dia terpaksa dia bisa menikahkan, gede mas, ada campur sarinya segala macam, rame seperti kayak wong-wong gitu kan, karena orangnya punya nama. Nah akhirnya ketika banyak sumbangan tuh 3 kotak ya, yang namanya resepsi segala macam kan banyak yang nyumbang mas. Lah delalah mas, si istri ya suami yang kedua itu sama anaknya ke situ mengambil kotaan itu, dibawa semua ke Surabaya. Jadi sumbangan ini digowo kabeh lho mas Swanda, dibawa semua. Lah kehidupan. Iya, setelah itu paginya semaput lho, iki digo bayar wong mantu iki apa kan, ndak ada kan. Semaput semua amat gue bayar ki apa, ana campur sari, ana deklet, ana teratak, ana rias, ana tetek bengek, kok malah digowo. Lah arep dilaporke ning kepolisian, dia melarang, nggak usah dilaporke, nanti malah repot gitu. Kok masih bertahan kayak gitu ya. Mungkin cerita ini akan saya unggah ke channel YouTube saya nantinya, nanti akan saya kirim ke dia. Cuman dia tidak mau diekspos. Barangkali kalau orangnya ke sini dia mendengarkan atau menonton saya gitu. Cuman saya akan pakai akun yang lain gitu. Nah, ketika dibawa
ini apa kotakannya itu, amplopnya itu diambil semua, ditaruh karung atau apa terus dibawa ke Surabaya. Nah akhirnya teman-teman terus semaput minggu bayar kan raono mas, mantu geden. Coba seandainya terjadi ke Mas Wanda gimana kira-kira? Semaput nggak kira-kira? Itu seorang perempuan diri, seorang diri loh, dia menikahkan anaknya, satu-satunya anak itu, nggak malah dikasih uang yang orang tuanya sendiri juga nggak ngasih. Karena gini, kalau ayahmu yang asli nanti datang ke sini ya saya pulang kan bingung, nek wonge teko bapakku sing asli maleni kok wonge lunga. Karena sing asli nikah kan dengan wong tuwek iku mau mas, sing usianya 70 tahun itu kan. Nah akhirnya dia disabari, dibawa uangnya ke Surabaya, mau diurus mau dikasus, itu kan namanya kan perampokan. Ya jelas dirampok toh mas, dua-duanya itu, ayahnya dengan anaknya itu. Wis dirabi 4 tahun ora dikei nafkah, ngrumati, mijeti, ngobatno, goncekno ngalor ngidul. Wonge sugih pas, orangnya kaya itu. Ini kok cetitil. Nah, dengan cerita tadi teman-teman, akhirnya dilalah untuk hidayah. Bu, anaknya, bu tenang, semuanya udah aku beresin. Anaknya sama mantunya mas ngomong sama ibu tenang, pokoknya soal teratak, dekret segala macem udah tak bayar lah. Untuk yang lainnya dia kan punya sumbangan, ada beras, ada gula, itu untuk nyaur. Akhirnya selesai lunas, jadi artinya dia tuh 0% nggak punya hutang. Nah akhirnya setelah beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa orang itu datang lagi ya, datang lagi loh, gimana toh Pak, uang kok mbok Jio ya, nek kamu pengen mau kembali sama aku ya uang tak kembalikan. Jangankan kamu kembalikan apa adanya, misalkan Anda kasih saya uang 1 miliar pun saya nggak akan mau kembali dengan Anda, karena trauma. Nikah 2 kali, coba bayangin. Yang pertama itu senengane wedokan, sing kedua sugih wonge pelit. Makanya itu bagi putri, kamu cari yang setia atau cari yang kaya. Kalau nikah yang Anda cari kaya, Anda akan jadi budaknya seperti tadi.